Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas alasan kenapa kemudian para habaib itu seringkali kita dapati dengan mudahnya mencaci maki kelompok yang dia kritik. Apakah mereka tidak belajar agama? Apakah mereka tidak tahu dalil agama? Kalau dikatakan bahwa mereka mencaci karena mereka tidak tahu dalil agama, itu merupakan sebuah kesalahan besar. Karena bagi saya tentu saja mereka yang seperti itu murni karena adanya keyakinan bahwa cacian mereka itu didasarkan pada apa yang mereka pahami dari agama, artinya dibangun atas dasar pemahaman keagamaan. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa mereka bisa mencaci maki. Setidaknya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu, di mana dulu saya pernah radikal. Alasan kenapa mereka itu mencaci maki, latar belakangnya adalah sebuah kebencian. Kenapa mereka bisa ada kebencian? Begini, Allah itu ghadab atau benci, tidak suka terhadap perbuatan maksiat. Karena Allah itu tidak suka terhadap perbuatan maksiat, maka siapapun yang melakukan kemaksiatan itu Allah murka terhadap mereka, tidak suka terhadap mereka. Alasan inilah yang kemudian membuat orang itu benci. Seringkali kita lihat benci terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, tidak patuh terhadap agama, tidak mempraktikkan ajaran agama. Kebencian mereka didasarkan atas pemahaman mereka, di mana Allah itu sangat tidak suka atau benci terhadap mereka yang menjadi pelaku maksiat. Jadi kebencian mereka atas orang lain yang melakukan kemaksiatan didasarkan atas kebencian Allah juga. Jadi orang-orang seperti ini memiliki logika begini: jika Allah benci terhadap orang itu, maka bagaimana mungkin saya tidak benci terhadap mereka? Jika Allah itu murka terhadap mereka, maka bagaimana mungkin saya bisa menyukai mereka? Jika Allah tidak suka terhadap seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka bagaimana mungkin saya bisa suka terhadap orang yang melakukan kemaksiatan? Kira-kira seperti itu logika yang mereka bangun. Setidaknya ini sekali lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu, karena sebagaimana yang saya jelaskan di salah satu video bahwa saya dulu pernah radikal. Jadi dulu ketika saya masih radikal, kalau sudah masuk waktu sholat dan saya sudah selesai sholat, baru ada teman saya yang tidak sholat, seakan-akan dia mengabaikan waktu sholat. Itu saya benci sekali terhadap mereka. Terus terang, benci, tidak suka. Kenapa saya benci terhadap mereka? Karena mereka telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yaitu meninggalkan sholat. Maka jika Allah tidak menyukai terhadap mereka, maka bagaimana mungkin saya bisa menyukai mereka? Bahkan bukan hanya ada kebencian di dalam diri saya terhadap mereka yang mengabaikan sholat, tapi ingin sekali mereka saya bunuh. Iya, terus terang, jadi seradikal itu saya dulu. Seandainya tidak ada hukum yang melindungi mereka, maka pasti mereka yang tidak sholat itu saya akan bunuh. Seandainya tidak ada hukum yang melindungi mereka. Jadi seradikal itu saya dulu. Nah, makanya ketika ada caci maki, ada persekusi terhadap mereka yang tidak patuh terhadap agama, itu bagi saya dulu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan, supaya tidak ada orang lain yang mengabaikan perintah Allah, yang menganggap enteng perintah Allah, atau istakhofah terhadap syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kemudian saya bisa merubah sikap saya yang dulu sangat benci terhadap orang yang meninggalkan sholat, benci terhadap mereka yang tidak patuh terhadap semua ajaran agama, bahkan ingin membunuh mereka? Begini, kalau Allah benci terhadap mereka yang tidak patuh terhadap ajaran Allah, taruhlah malas untuk melakukan sholat, malas untuk melakukan perintah agama yang lain, ketahuilah teman-teman bahwa kebencian Allah terhadap mereka yang tidak sholat itu, sebelum ada kebencian itu ada kasih sayang Allah yang sangat besar terhadap mereka yang meninggalkan sholat.
Kalau Allah benci terhadap mereka yang tidak sholat, ketahuilah sebelum Allah membenci, Allah sudah memberikan dia segala-galanya, memberikan dia kehidupan, memberikan dia mata, memberikan dia hidung, memberikan dia telinga, memberikan dia segala bentuk kenikmatan. Maka kalau Allah memberikan segala-galanya terhadap mereka, kalau Allah benci terhadap mereka, itu wajar. Itu wajar. Kalau Allah tidak suka terhadap mereka, itu wajar. Karena Allah sudah memberikan semua hal, semua kenikmatan terhadap mereka. Nah, kita sebagai manusia nggak bisa ikut-ikutan. Nah, jadi kalau Allah benci terhadap seseorang, ketahuilah di balik kebencian Allah terhadap seseorang ada rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia. Nah, kita sebagai manusia telah memberikan apa terhadap mereka yang tidak beribadah, sehingga kita merasa sudah berhak untuk membenci dia sebagaimana kebencian Allah terhadap dia. Kalau Allah benci terhadap seseorang, maka kebencian Allah didasari atas cinta. Nah, kita apa? Kita telah memberikan apa terhadap manusia sehingga seolah-olah kita berhak mencaci maki manusia, membenci manusia atas dasar mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin membenci terhadap manusia, ketahuilah sebelum kita membenci harus ada rasa rahmat di dalam diri kita terhadap manusia. Rahmat itu berupa apa yang telah diberikan kita terhadap mereka yang kita benci. Maksud saya begini, kalau kita tidak bisa mencintai manusia sebagaimana cintanya Allah terhadap manusia, maka bagaimana mungkin kita merasa berhak untuk membenci manusia sebagaimana kebencian Allah terhadap manusia?